kenyataannya walaupun ente itu sahabat aneh Al-Habsyi, tetapi kenyataannya yang ngebom Borobudur itu memang Al-Habsyi. Masa mau diganti jadi Al-Atos? Framing pula nanti. Macam mana kau ini? Itu Said Adnan, kawan kita Syekh Said Adnan. Ini, maka sekali lagi saya sampaikan bahwa polemik nasab ini bukan cuma persoalan klaim mereka sebagai cucu nabinya, tetapi ada upaya merampok bangsa ini untuk menjadi milik mereka. Terbukti sudah berapa tahun mereka mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim, Jawa bintu Tarim. Bahkan di Pulau Jawa sudah ada desa namanya Desa Tarim. Maka kenapa kemarin Presiden Prabowo Subianto, presiden tercinta kita yang hari ini memimpin bangsa ini, sudah memberikan sinyal, ayo kalau mau kabur-kabur kemana? Apa mau kabur ke Yaman? Silakan. Kenapa? Karena presiden kita juga tahu bahwa dulu yang namanya imigran-imigran Yaman ini, Habib-Habib Balawi ini, memang sudah diniatkan oleh Presiden Soekarno untuk dideportasi, dikembalikan kepada asalnya sana. Siapa yang menyelamatkan? Ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai NU. Dengan alasan apa? Dengan alasan kemanusiaan. Siapa tahu bisa membantu bangsa ini untuk bangkit. Karena waktu itu kita porak-poranda setelah perang. Tetapi apa balasan Habib-Habib ini setelah diselamatkan oleh kiai-kiai Nusantara? Setelah mereka mendapatkan panggung mengklaim sebagai cucu Nabi, kiai-kiai pribumi sekarang diinjak-injak. Apa kata sis Faisal Assegaf itu? Hasyim Asy'ari itu expired, nol katanya. Apa enggak biadab? Sebiadab-biadabnya orang ya mereka itu. Apa kata Rizik? Gus Dur buta mata, buta hati. Sampai ngajak Mbah Gus Dur untuk sumpah mubahalah, untuk mendapatkan laknat Allah siapa yang salah. Dan terbukti sekarang sumpah mubahalahnya Rizik dengan Mbah Gus Dur sudah terbukti sekarang. Alhamdulillah Mbah Gus Dur mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan mulia, hidup mulia, mati mulia. Dari pertama wafatnya Mbah Gus Dur tidak pernah sepi yang ziarah di makamnya Mbah Gus Dur. Kan begitu. Sementara Rizik dan kawan-kawannya Balawi hari ini dihinakan oleh alam semesta, menjadi bulian karena pernah ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Gitu loh. Belum lagi kita kaji tentang khurafat-khurafatnya. Kitab mereka sendiri mengatakan bahwa ilmunya adalah ilmu alawiyah, agamanya agama alawiyah, torikohnya torikoh alawiyah. Itu kata kitabnya, dan ini kitabnya ada sahabat-sahabat. Berarti kan kita pertanyakan, apa betul mereka ini Islam? Mereka punya wali namanya Fakihil Muqaddam, yang konon katanya lebih hebat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Habibnya sendiri yang mengatakan kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu masyhur di dunia, tapi kita lihat nanti di akhirat. Begitu. Fakih Muqaddam mampu mi'raj 70 kali, melebihi mi'rajnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mi'raj menggunakan kendaraan burak, fasilitas dari Allah. Fakih Muqaddam cuma pakai kendaraan babi, bisa mi'raj 70 kali dalam waktu satu malam. Kitabnya ada. Ini yang perlu kita pahami. Apa kata Bahar? Apa kata Novel Al-Idrus itu? Barang siapa yang mengkhianati Rizik, pasti nanti begitu dihisab di hari akhir katanya, itu akan tersingkirkan dan akan double dapat nerakanya. Ajaran sesat apa lagi ini? Bahkan
bahkan Bahar Smith ngancem-ngancem, siapa yang mengkhianati Rizik Syihab, saya akan cari satu persatu, kata Bahar. Emang Rizik siapa? Imam cabul. Muka-muka termul Jokowi. Yang penting gak ngaku cucu Nabi, dan yang penting yang saya sampaikan ada kebenaran, bukan khurafat-khurafat seperti Habib Alwi. Mas Roket, ini bukan masalah kebencian, tetapi ini masalah menyampaikan yang hak. Emang menurutmu benar apa cucu Nabi itu melakukan ujaran kebencian, mencaci maki kiai? Masuk akal nggak ada cucu Nabi seperti itu? Enggak lah, enggak ada. Itu loh. Orang kenapa kok? Masa orang kenapa kok? Ya udah. Enggak, mereka jahat kok. Ini bukan persoalan kebencian. Kita menyampaikan kebenaran. Kalau memang Anda merasa apa yang saya sampaikan adalah sebuah fitnah, buktikan sekarang kitabnya, kitab abad ke-4 sampai 8 Hijri yang menyatakan bahwa Ubaid itu betul sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Kan begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar, muka LGBT. Ya, memang Habib itu pelaku LGBT. Memang makanya itu, tidak mungkin Habib itu cucu Nabi. Masa ada cucu Nabi pelaku LGBT? Kan tidak mungkin. Nggak mungkin amar ma'ruf yang namanya cucu Nabi itu jadi pelaku LGBT, jadi pelaku sodomi, jadi gembong PKI, jadi gembong korupsi. Nggak mungkin, mustahil. Wallahi mustahil. Kenapa? Rasulullah itu manusia maksum dan dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti melahirkan zuriyah yang mulia walaupun tidak maksum. Pahami itu. Semoga keluarganya dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan siapapun yang menolak kebenaran dan menyelewengkan kebenaran, merampok sejarah, apalagi ngaku cucu Nabi itu, mudah-mudahan bukan cuma Allah yang melaknat, tetapi semua alam semesta pun melaknat mereka. Mulyana dobol. Amin. Satria Kuda Binal. Bukan, ini akun Andilau Susu MBG. Oh, muka kayak kaum pelangi. Iya betul. Habib itu ya kaum pelangi. Lihat itu si Mohan Asegaf yang ditinggal sama bapaknya 20 tahun itu, yang berontak-berontak di TikTok itu. Lihat itu. Mungkin nggak itu cucu Nabi? Mustahil. Ada itu si Thomas Ryu Asgab itu jadi pendeta. Mungkin nggak zuriyah Nabi jadi pendeta? Pakai akal. Jadi bukan cuma berdasarkan kajian akademik ya bahwa Habib Alawi ini yang ada di Indonesia ini bukan cucu Nabi. Bukan cuma persoalan kajian akademiknya, tetapi justru ada yang lebih memustahilkan mereka sebagai cucu Nabi di sisi akhlaknya, di sisi ajarannya. Rukun Islam ada 5, mereka ada 6. Rukun Islam ke-6-nya menjaga kota Tarim. Syahadat Islam itu ada syahadaten, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi mereka ditambah. Tambah pakai muqaddam. Gitu loh. Ya, Mbak Allah udah lecet dulu. Ya, amar ma'ruf ya, karena memang lo Habib itu pelaku LGBT, yang tanya lo Bang Bool terus. Ya, jadi apa yang ini saya sampaikan sahabat-sahabat, di penghujung
live saya ini, saya hanya ingin menyampaikan persoalan polemik nasab ini hanya sebuah pintu bagi pribumi Nusantara untuk mengetahui bahwa pertama 100% Habib Ba'alawi itu bukan cucu Nabi. Jadi klaim mereka selama ini hanya klaim sepihak mengaku-ngaku untuk merampok bangsa ini. Kenapa? Karena memang mereka tidak memiliki bangsa. Mereka bukan dari suku Quraisy, mereka juga bukan dari Bani Hashim. Maka mereka ingin merampok bangsa ini. Terbukti dengan apa? Semua hampir ribuan, 6.000 makam leluhur Nusantara ini sudah dibalwikan. Itu hasil tim alat Mataram. Bahkan sudah hampir 1.000 itu yang sudah dikembalikan lagi sama PWI, ya, Laskar Sabilillah, bersama rekan-rekan itu dikembalikan kepada nama aslinya yang sebelumnya sudah dibalwikan, termasuk makam KRT Sumodiningrat, kan gitu. Jadi yang pertama apa? Bahwa 100% Habib ini yang selama ini mengklaim sebagai cucu Nabi, 100% mereka bukanlah cucu Nabi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini cuma pintu polemik nasab ini. Ada yang lebih besar dan lebih bahaya. Upaya mereka membelokkan sejarah bangsa ini menjadi sejarah mereka. Membelokkan sejarah bangsa ini, menghapus sejarah leluhur kita ini, dan mereka memunculkan sejarah leluhur mereka. Maka wajar ketika mereka di dalam majelis-majelis mereka, apa yang mereka sampaikan? Hanya kehebatan, kesaktian. Umar bin Muhdar itu mampu terbang keluarganya sampai anaknya yang bungsu itu nembus plafon, terbang ke langit. Mampu menurunkan rantai dari emas. Ternyata yang megang rantai emas itu Habib Anu. Mampu ketika seorang Habib sudah lama wafat puluhan tahun, ketika dibuka dia masih duduk gitu, baca Quran, di sampingnya ada semangka, ada pisang goreng. Itu kata Habibnya sendiri. Glorifikasi atas khurafat mereka itu yang dimunculkan di tengah-tengah umat. Tetapi di sisi yang sama mereka menghapus kehebatan leluhur bangsa kita. Mereka lupa bahwa Habib Ba'alawi ini hadir ke Nusantara ini yang paling banyak adalah didatangkan oleh kolonial Belanda, tepatnya pada abad ke-19. Klaim mereka selama ini bahwa mereka mengislamkan Nusantara ini merupakan klaim palsu. Hanya upaya untuk menghapus sejarah siapa sebetulnya yang menyebarkan Islam di Nusantara ini. Kan begitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Habib Bani Ba'alawi di Nusantara selama ini? Ada semua kebohongan, semua adalah upaya pembodohan, membodohi umat. Setelah umat ini bodoh, mereka masuk melakukan doktrin bahwa mereka adalah cucu Nabi, bahwa mereka adalah yang paling hebat, mereka paling alim, mereka paling mulia. Bahkan terbukti dari kalam-kalam mereka sendiri. Satu orang Habib yang ahli maksiat, yang paling jahil, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim alamah. Itu kata Habib itu sendiri. Terbukti kan? Terbukti. Nah, maka hati-hati. Mudah-mudahan kita berdoa. Abang ini alumni Trans Lampung, ya. Saya General Manager Trans Lampung yang terakhir. Setelah itu saya resign mendirikan Lampung Raya RI SA. Jurnalis juga rupanya. Jadi sahabat-sahabat, terakhir saya ingin menyampaikan, setelah fakta-fakta ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini akan menyebar ke seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan ke pulau-pulau di luar Nusantara ini. Agar apa? Agar semua tahu bahwa Habib itu memang bukan cucu Nabi. Bukan cuma secara akademik, tetapi juga secara akhlak dan moralnya jauh dari akhlak dan moral yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, Nabi besar, Nabi agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jaga keluarga dari doktrin-doktrin Habib Ba'alawi, ya kan? Dan satu kata yang ingin saya sampaikan, bahwa kita mengaca
bagaimana Hadramaut Yaman hari ini menjadi satu-satunya negara termiskin di Timur Tengah? Kenapa? Karena memang di sana banyak Habib Alawinya, karena memang Habib Alawi ini berasal dari Yaman sana. Kenapa di sana jadi negara termiskin? Karena masih banyak umat Islam yang percaya bahwa Habib ini adalah cucu Nabi. Allah murka. Kenapa Allah murka? Ada orang yang mengaku cucu dari kekasihnya Allah, tetapi menjadi pelaku kemaksiatan, menjadi gembong kemaksiatan, maka Allah murka. Lalu kita lihat bagaimana Indonesia hari ini, kita belum mampu menikmati kesejahteraan. Mayoritas umat di Nusantara ini, di Indonesia, belum mampu bangkit dari keterpurukan pasca kemerdekaan. Kenapa? Bukan hanya persoalan karena banyaknya korupsi, bukan. Tetapi seolah-olah, analisa saya, seolah-olah Allah sedang mencabut keberkahannya dari Indonesia ini. Kenapa Allah cabut keberkahannya? Karena umat Islam masih banyak yang percaya bahwa Habib ini adalah cucu Nabi. Ini yang bikin Allah murka. Ini yang bikin Allah murka. Mana mungkin cucu Nabi jadi gembong PKI, jadi pelaku sodomi seperti itu? Dan memang faktanya Habib Alawi ini bukan cucu Nabi. Maka kuncinya adalah untuk mendapatkan keberkahan kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Indonesia yang kita cintai ini, jangan pernah lagi percaya bahwa Habib itu adalah cucu Nabi. Kenapa? Karena sekali kita percaya bahwa Habib Alawi ini adalah cucu Nabi, saat itu juga Allah akan murka. Kenapa? Karena Allah tidak rela dia punya kekasih dan kekasihnya punya cucu menjadi pelaku maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam.